Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dari Fakultas Ilmu Terapan. Kami ucapkan juga selamat pagi dan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa, khususnya yang melaksanakan magang di periode ganjil 2 tahun ajaran 2022-2023. Yang kami hormati Ibu Indah Gartina Hussein selaku Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen pembimbing, kemudian Bapak Ibu dosen koordinator magang dari setiap prodi dan Bapak Ibu eh, staf prodi dari Fakultas Ilmu Terapan. Jadi untuk kegiatan hari ini memang kami agendakan agak mendadak untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu sekalian, karena melihat dari situasi di lapangan sepertinya masih ada beberapa pertanyaan yang eh, banyak ditanyakan oleh baik mahasiswa maupun dosen mengenai berkas-berkas apa saja yang perlu dipenuhi untuk periode ganjil ini, baik peserta magang 2 semester, peserta magang rekognisi seperti MSIB, FHCI, dan lain sebagainya, maupun yang magang mandiri. Jadi tujuan kegiatan hari ini adalah untuk memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sebenarnya udah pernah kita sampaikan juga khususnya ke rekan-rekan mahasiswa di awal saat sosialisasi pendaftaran magang. Baik, untuk membuka kegiatan hari ini akan ada sedikit sambutan mewakili Fakultas Ilmu Terapan dari Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang kepada Ibu Ine. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Jeje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang kami cintai ya. Jadi mendadak ya kami memutuskan untuk melaksanakan workshop pengumpulan berkas magang dikarenakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami baik perorangan maupun di grup ya, grup magang terkait dokumen pengumpulan magang, penilaian dan lain-lain ya. Dikarenakan magang kita ini di semester Gasal kemarin itu ada yang magang 2 semester, ada yang magang 1 semester, ada juga yang magang mengikuti MBKM gitu ya. Sehingga berkasnya jadi beda-beda gitu ya. Kemudian deadline-nya juga jadi beda-beda. Nah, tujuan dari dikumpulkannya atau diadakannya workshop hari ini adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dari pihak kampus gitu ya. Namun apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang memang nanti berlawanan dari sisi deadline dan lain-lain itu akan kami tampung ya atau kita akan buat jalan tengahnya seperti apa gitu ya. Tentu LKM atau fakultas dalam hal ini sangat ingin membantu ya apabila ada kesulitan dari sisi mahasiswa dalam pengumpulan berkas ataupun laporan magang gitu ya. Jadi tujuannya adalah memberikan solusi ya, bukan ingin mempersulit justru ya. Nah, selain itu kalau ada masukan, komplain dan lain-lain kami juga menerima ya dengan tangan terbuka gitu ya, menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk pelaksanaan magang di semester berikutnya gitu ya. Nah, mungkin itu saja, kita sama-sama akan mendengarkan materinya ya yang akan disampaikan oleh Bu Alit mungkin ya. Nah, mungkin bisa disimak dengan baik Bapak Ibu dosen dan mahasiswa sekalian ya. Oke, itu aja Jeje, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ine atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai dokumen-dokumen yang perlu teman-teman lengkapi. Setelah itu akan ada sesi diskusi. Nah, di sana teman-teman bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Kita acaranya berlangsung sampai jam 11 pagi ini. Baik, untuk waktu dan tempat pada Mbak Alit, kami persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Jeje. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak juga untuk Bu Ina karena sudah sempat hadir pada kegiatan hari ini dan Bapak Ibu dosen pembimbing akademik maupun PIC koordinator magang prodi yang sudah hadir. Jadi untuk acara pada pagi hari ini kami akan sedikit menyampaikan atau mereview kembali mengenai tata cara dan berkas-berkas apa saja yang harus dikumpulkan untuk kelengkapan nilai mata kuliah magang di periode ganjil 2022-2023.
Kembali lagi kami sampaikan bahwa ini sebenarnya sudah kami sampaikan saat sosialisasi magang dan sudah ada informasinya di website maupun di Instagram, namun supaya informasinya lebih jelas lagi dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan juga bisa ditanyakan, jadi kami adakan acara ini seperti itu. Baik, saya izin share screen dulu sebentar. Nah, jadi harapan kami dengan diadakannya acara ini, teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen bisa menyampaikan informasinya, terutama ke mahasiswa supaya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan prosedur pengumpulan berkas, terutama karena untuk masa ganjil ini periodenya agak sedikit singkat. Jadi kami harap untuk teman-teman mahasiswa yang memang belum mengumpulkan atau belum menyelesaikan berkasnya, ini bisa segera dilengkapi. Seperti itu. Jadi supaya kalau misalkan nanti pengumpulannya terlambat atau penyelesaian dokumennya terlambat, nanti akan terhambat juga di baik itu dinilai ataupun di nanti-nantinya. Seperti itu. Nah, sedikit mereview, jadi untuk periode ganjil ini sudah ada 433 mahasiswa yang sedang melaksanakan magang di 125 kurang lebih perusahaan, baik itu yang mengikuti magang 2 semester maupun magang MSIB, magang HIFACI yang difasilitasi oleh BPA, magang mandiri, magang fakultas, dan beberapa jenis magang lainnya. Jadi untuk pengumpulan berkas sebenarnya kurang lebih sama. Jadi memang karena tujuan magang ini adalah implementasi keilmuan di dunia industri, jadi sebenarnya untuk berkas-berkas yang diwajibkan juga sebenarnya kurang lebih sama. Nah, untuk hal pertama yang wajib teman-teman mahasiswa ketahui adalah teman-teman harus wajib untuk join di Google Classroom yang ganjil 2223 dengan kode kelasnya AUM-PTWN. Jadi jangan sampai salah masuk Google Classroom, terutama untuk mahasiswa yang memang kemarin sempat mengulang. Jadi jangan sampai salah masuk Google Classroom. Nanti untuk berkas-berkas diuploadnya di Google Classroom ini semuanya. Jadi ini sudah disediakan barcode, bisa langsung di-scan atau bisa langsung nanti ke linknya di tel.su.ac.id/Google Classroom ganjil 22-23. Seperti itu. Dan nanti pastikan bahwa nama kelasnya adalah magang ganjil 2223. Nah, untuk berkas wajibnya sendiri, ini ada 6 berkas wajib. Pertama adalah laporan akhir magang. Laporan akhir magang ini tentunya yang sudah diperiksa atau sudah disetujui oleh pembimbing lapangan maupun pembimbing akademik. Jadi bukan bentuk draft, yang pasti sudah bentuknya final, sudah disetujui, sudah dicek dan istilahnya sudah tidak ada revisi lagi dari baik itu pembimbing lapangan maupun pembimbing akademik. Formatnya PDF. Lalu yang kedua, ini adalah sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan magang. Ini bisa salah satu saja. Jadi dari perusahaan biasanya akan mengeluarkan antara itu sertifikat atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa teman-teman mahasiswa ini telah melaksanakan magang pada durasi tanggal sekian hingga tanggal sekian di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah lembar aktivitas harian. Lembar aktivitas harian sesuai dengan template yang kami sediakan, ini ditulisnya tidak per hari. Jadi nanti satu row itu untuk 1 minggu. Dengan nanti dituliskan tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu pekerjaannya apa saja yang dilakukan. Jadi harusnya itu kalau misalkan teman-teman magang selama 6 bulan, itu nanti row yang akan terisi sekitar kurang lebih 24-26 row saja. Jadi hanya sampai 2 lembar. Kalau misalkan pekerjaannya sedikit singkat penjabarannya. Jadi tidak perlu lagi untuk satu row itu untuk 1 hari. Nah, lalu yang keempat itu adalah nilai dari pembimbing lapangan. Yang kelima nilai dari pembimbing akademik. Untuk keduanya ini nilai bisa dalam bentuk Google Form yang nanti disubmit di Google Form oleh pembimbing lapangan ataupun pembimbing akademik. Nanti bisa minta untuk screenshot responsnya atau bisa dalam bentuk file yang sudah kami lampirkan juga filenya di dokumen magang. Nanti bisa dicek di drive lagi ya. Jadi nanti ada 2 metode pengisian nilai, yaitu via online maupun via hard file, seperti itu. Dan yang pasti kalau misalkan pengisiannya via hard file, berarti ini akan dianggap sah atau dianggap valid jika sudah ditandatangan
oleh baik itu pembimbing lapangan maupun pembimbing akademik. Khusus untuk pembimbing lapangan, jika penilaiannya berupa hard file, berarti nanti harus ada cap dari perusahaan. Kemudian yang terakhir ini adalah dokumen perjanjian pelaksanaan atau IA. Jadi ini untuk semua jenis magang ini tetap wajib untuk membuat dokumen IA. Nah, nanti untuk tata cara bagaimana untuk pembuatan dokumen IA akan sedikit dijelaskan di akhir, karena biasanya melihat dari semester kemarin, dokumen ini yang biasanya sedikit agak membingungkan atau secara prosedur sedikit agak lama. Yang perlu diperhatikan, nanti formatnya semuanya harus PDF, jadi tolong jangan lagi lampirkan file yang berupa Word atau JPG atau PNG, kemudian jangan di-RAR. Jadi bisa dilampirkan ke 6-6-nya dalam 6 file atau bisa dilampirkan jadi satu file di laporan akhir magang, seperti itu. Lalu untuk penamaan filenya itu berkas underscore nik. Penamaan filenya berkas underscore nim underscore nama mahasiswanya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti MSIB, ini khusus ada berkas sendiri ya, nanti yang harus dikumpulkan ke BPA. Nah, berkasnya ini ada 3. Pertama, laporan akhir magang MSIB-nya. Yang kedua, sertifikat dan lembar penilaian yang nanti dikeluarkan di Kampus Merdeka. Lalu yang ketiga, logbook kegiatan dan dokumentasi. Dokumentasi ini harus dilampirkan berupa foto. Jadi nanti teman-teman untuk 3 dokumen ini, terutama untuk teman-teman yang ikut magang MSIB, itu nanti diuploadnya di bit.ly form laporan magang web internship MSIB 3. Nah, untuk teman-teman yang sudah upload ke BPA, ini tetap melengkapi berkasnya yang tadi, 6 berkas wajib tadi, itu ke Classroom magang FIT, seperti itu. Jadi kalau misalkan MSIB, sebenarnya kan kalau laporan MSIB ini sama ya dengan laporan akhir magang. Nah, sertifikat ini juga sama. Logbook ini sebenarnya kita nggak perlu-perlu banget, tapi kalau misalkan untuk pengganti lembar aktivitas harian juga boleh. Jadi sebenarnya berkas MSIB ini adalah bagian dari berkas wajib magang yang nanti akan dikumpulkan di Classroom. Jadi nanti ditambahkan saja dengan dokumen IA. Seperti itu. Nah, lalu untuk teman-teman yang ikut magang 2 semester, ini sebenarnya yang harus dikumpulkan ini hanya 2, yaitu pembimbing lapangan dan juga nilai pembimbing akademik. Jadi tidak perlu mengumpulkan berkas-berkas yang lainnya, karena berkas-berkas yang lainnya ini nanti akan dikumpulkan pada saat tahap akhir periode magangnya di 6 bulan terakhir. Jadi nanti di semester genap pengumpulannya, tidak perlu di sekarang. Tapi ini sebagai catatan, karena kami memang tidak mewajibkan teman-teman mengumpulkan laporan, tapi ini laporan tetap harus sudah dikerjakan, jadi sudah ada progresnya. Jadi setidaknya teman-teman sudah laporan ke pembimbing akademik, laporannya sampai sejauh mana. Seharusnya kalau tidak salah, kalau misalkan 6 bulan pertama, ini teman-teman setidaknya harus sudah sampai bab 3 lah, atau menuju bab 4. Jadi nanti di 6 bulan keduanya, yang mulai Januari sampai Juli, itu tinggal penyusunan yang bagian akhirnya, seperti itu. Nah, karena kalau misalkan nilai ini sudah dari pengisian Google Form, nanti bisa langsung konfirmasi di WAG yang sudah kami buat sebelumnya, seperti itu. Untuk dokumen IA, khusus untuk magang 2 semester, ini nanti teman-teman tidak perlu buat lagi, karena sudah kami buatkan. Jadi nanti teman-teman untuk pengumpulan di berkas wajibnya, ini hanya mengumpulkan 5 berkas di 6 bulan terakhirnya nanti di semester genap. Jadi tanpa dokumen IA, karena dokumen IA, kembali lagi saya tekankan, sudah dibuatkan khusus untuk magang 2 semester. Nah, untuk dokumen IA-nya ini sendiri akan saya jelaskan dalam 3 part, yaitu part pertama, part kedua, part ketiga. Part pertama ini bagian atas itu adalah identitas dari pihak pertama dan pihak kedua. Jadi nanti teman-teman, mahasiswa terutama, ini kami minta untuk mengganti logo perusahaan yang ada di kotak itu. Jadi kotaknya jangan dicantumkan. Kotaknya itu dihapus, lalu diganti dengan logo. Jadi sebelah kiri atas. Kemudian untuk nomor di bagian atas itu tidak perlu diisi, biarkan saja kosong. Nah, lalu yang ditandai dengan warna kuning, ini tolong diganti. Jadi kalau misalkan teman-teman akhir magangnya di tanggal 2 Januari, berarti kan hari Senin. Tapi pemberkasannya mau ngurusnya di tanggal 4, berarti pada hari Rabu 4 Januari 2023. Nah, itu disesuaikan saja. Nanti teman-teman bisa isi di pihak keduanya, di nama jabatan, instansi, dan alamat itu adalah nama pembimbing lapangannya atau nama kepala yang ada di unit atau bidangnya masing-masing, seperti itu.
Nah, kalau misalkan sudah diisi, ini kita menuju ke part 2. Part 2 ini dibagi jadi ada 2. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam satu perusahaan itu hanya satu orang yang magang di situ, berarti nanti pakai template yang individu. Jadi pengisiannya menggunakan format yang di atas. Jadi nama langsung ditulis, NIM, program studi, lalu durasi magangnya. Tapi jika dalam satu perusahaan ini ternyata ada beberapa mahasiswa yang magang di situ, berarti tolong gunakan yang format kelompok. Ini contohnya ada yang di bagian bawah. Jadi nanti gunakan tabel, masukkan namanya siapa saja. Nah, ini tolong diperhatikan. Di bagian bawah kanan itu ada pihak 1 dan pihak 2, kotak kecil. Ini nanti diisi dengan paraf. Jadi nanti teman-teman bisa minta ke pembimbing lapangannya itu paraf di bagian pihak kedua. Setelah itu, jika sudah diisi, maka kita ke part 3, ini bagian bawah, menyatakan bahwa sepakat telah memberikan manfaat, demikian dokumen implementasi kerja ini dibuat. Nah, untuk tanda tangan, ini bisa digital saja kalau misalkan tidak bisa basah. Jadi nama perusahaannya nanti diganti dengan nama perusahaan, nama dan jabatan disamakan dengan yang sudah teman-teman isi di part pertama, bagian pihak kedua. Seperti itu. Balik lagi ditekankan, untuk tanda tangan dan cap ini diperkenankan untuk digital. Kalau misalkan basah, berarti nanti teman-teman pengumpulannya hard file ke ruang LKM. Seperti itu. Jadi untuk berkas-berkas lainnya, saya rasa tidak perlu dijelaskan secara rinci karena memang template-nya juga sudah cukup jelas. Dan memang untuk dokumen IA, kenapa dijelaskan secara terpisah? Karena melihat dari kemarin, ini banyak yang masih salah-salah pengisian. Nah, untuk dokumen IA, nanti teman-teman tidak perlu lagi mengirim ke WA. Jadi nanti bisa langsung upload ke Google Classroom jika sudah diisi dengan lengkap di bagian-bagian yang sudah diberi tanda warna kuning. Termasuk di identitas pihak kedua, lalu logo, lalu tanggal, nama-nama mahasiswanya, dan tanda tangan. Jika sudah dilengkapi, bisa langsung diupload di Google Classroom. Nanti jika dari perusahaan minta kopinya yang sudah ditantangani oleh pihak kampus, nanti teman-teman bisa konfirmasi via email, nanti akan kami kirimkan yang sudah ditandatangan oleh pihak pertama, seperti itu. Jadi nanti supaya mempersingkat alur pembuatan dokumen IA, nanti teman-teman bisa langsung upload ke Google Classroom saja, tidak perlu konfirmasi lagi di via WhatsApp, seperti itu. Jadi nanti jika memang dari yang sudah dijelaskan ini, barangkali saya kecepatan atau ada yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa tanyakan, teman-teman mahasiswa, atau mungkin dari Bapak Ibu dosen juga ada yang mungkin ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan mengenai baik itu berkas magang maupun alur pengumpulan berkasnya, bisa didiskusikan setelah ini. Baik, mungkin begitu saja Mbak JJ, karena mungkin tidak terlalu panjang ya kalau misalkan pembahasannya hanya untuk pengumpulan berkas. Terima kasih banyak untuk teman-teman mahasiswa. Lalu untuk teman-teman mahasiswa terutama, nanti untuk presensi bisa diisi di sini. Jadi nanti detail desu.ac.id, setelah saya terhadir kegiatan LKM FIT, nanti akan kami buatkan sertifikatnya untuk kegiatan hari ini yang nanti bisa diklaim ke TAK. Nanti akan kami bantu share juga di kolom chat Zoom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mbak JJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Alit atas pemaparannya. Selanjutnya mungkin langsung kita ke diskusi aja. Kalau masih ada mahasiswa yang bingung atau bertanya-tanya, kami persilakan boleh raise hand, boleh juga di kolom chat Zoom. Minta tolong link-link yang penting ditulis di chat Zoom ya, antara lain link dokumen magang ya, kemudian link tadi absensi ya, link kehadiran tadi ya. Oke, baik. Ada pertanyaan pertama dari Nabila Islamia. Permisi, saya Nabila izin bertanya, untuk dokumen IA magang 2 semester tidak perlu membuat lagi ya, atau perlu membuat untuk yang individu? Terima kasih. Nabila, untuk yang 2 semester, ini sudah dibuatkan IA-nya oleh LKM, karena
Mitranya juga sudah kerjasama langsung dengan kita. Jadi untuk yang peserta magang 2 semester, IA-nya sudah dibuatkan. Jadi tidak perlu dibuat secara individu. Kedua dari Moniska. Izin bertanya untuk magang 2 semester penilaian pembimbing lapangan itu yang berbentuk G-form. Betul, yang berbentuk G-form dan ini mohon diinfokan ke pembimbing lapangannya untuk diisi menggunakan email perusahaan. Namun apabila perusahaannya tidak mempunyai email pegawai khusus gitu ya, misalnya kayak Telyu kan email pegawainya nama @telkomuniversity.ac.id itu untuk email. Tapi kalau misalnya perusahaannya tidak punya domain seperti itu untuk emailnya, pastikan gmail.com yang beliau gunakan adalah milik beliau sendiri. Oke. Jadi ini untuk make sure bahwa yang mengisi adalah benar pembimbing lapangannya. Kalau misalnya nanti di sheet response-nya kita lihat yang mengisi adalah namanya aneh-aneh atau bahkan malah email mahasiswa sendiri, ini akan kami konfirmasi dan verifikasi lebih jauh dan nilainya tidak akan kami proses. Gitu. Oke, setelah itu dari Puspa Septiani. Assalamualaikum Bu, mohon maaf izin bertanya. Kebetulan untuk mahasiswa magang 2 semester hanya upload nilai dari pembimbing lapangan. Tetapi mentor saya lupa screenshot saat menilai. Bagaimana ya Bu? Puspa Septiani. Kamu magang di perusahaan apa? Boleh open mic? Ini pertanyaan dari teman saya Bu, dari Jonah yang di Telkom Tirek 4 Regional ya? 4. Tirek 4. Kita sambil cek dulu ya. Oke, lanjut ke Galih. Permisi, saya Galih izin bertanya untuk berkas-berkas yang harus dikumpulkan, disatukan dalam lempiran laporan atau berbeda file PDF. Dan untuk di laporan magang ada bagian lembar pengesahan, lalu untuk tanda tangannya bagaimana ya? Oke, kalau Galih bisa open mic. Kamu magang apa? Jenis Magang magangnya? fakultas, Kak. Magang fakultas yang 2 semester atau yang 1 semester. Oh, yang 1 semester. Prodi perhotelan. Oh, prodi perhotelan. Kalau laporan itu tadi disampaikan Mbak Alit, bisa disatuin, boleh dipisah-pisah. Terus kalau untuk laporan magangnya ada tanda tangan di lembar pengesahan, ya berarti disesuaikan. Lembar pengesahan itu kan ada tanda tangan pembimbing akademik dan pembimbing lapangan. Berarti ya saat diupload itu sudah dalam kondisi ditandatangani dua-duanya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Oh, Pak Rikman nanya juga nih. Punten tadi kelewat kalau anak magang 1 tahun, tapi skemanya 2 kontrak, bukan kontrak 1 tahun sekali, berarti tetap laporan 2 kali ya? Betul Pak, tetap 2 kali Pak, karena di klaimnya kan dia 1 kali magang rekognisi, yang keduanya baru untuk magang, seperti itu Pak. Oke, selanjutnya, aman ya Pak Rikman ya? Untuk yang mahasiswa skema perpanjangan. Oke, selanjutnya Putri, untuk IA magang startup bagaimana ya? Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Mbak Alit. Putri magangnya di startup mana? Bisa ini dulu? Atau NIM-nya berapa? Kalau startup sih biasanya kita IA-nya dengan inkubatornya ya. Jadi misalkan kamu inkubatornya di BTP, nanti IA-nya dengan BTP. Kalau misalkan dengan Estafit atau Startup Hub, berarti nanti IA-nya dengan masing-masing inkubatornya. Nah, kalau inkubatornya BTP nanti tetap dibuat, enggak masalah. Tapi nanti di bagian tanda tangannya, kalau BTP ada cap sendiri ya. Kalau misalkan ada cap sendiri, nanti bisa ditambahkan capnya juga. Putri, namanya berapa Putri? Bisa ini diinformasikan? Nama ininya
Redusen ya? Nama startupnya? Oke. Oke, oke. Nggak masalah, nanti yang ininya dari BTP aja. IA-nya. Oh iya, lupa. Untuk yang startup nanti ada tambahan berkas ya, Putri. Sesuai dengan sosialisasi, kalau startup itu kemarin harus ada dengan lembar pitch deck-nya. Jadi nanti kan ada hasil pitching ya, waktu kamu pertama daftar di BTP. Nah, nanti itu dilampirkan juga. Oke, aman ya Putri ya. Selanjutnya, waduh banyak yang nanya nih. Kalian nanyanya nggak mau open mic aja guys. Selanjutnya Rembo mau bertanya untuk timeline pengumpulan berkas dan lain-lain kapan ya? Timelinenya gimana Mbak Lid? Sesuai yang di classroom ya, di situ sudah dicantumkan kalau tidak salah ada 20 Januari. Jadi maksimal di tanggal 20, jadi nanti supaya nilai teman-teman sudah bisa disubmit tepat waktu di Igresias. Kalau misalkan pengumpulannya terlambat, berarti nanti nilainya keluarnya terlambat. Dan ada kemungkinan takutnya kalau misalkan ada apa-apa atau ada masalah, bisa jadi nilainya tidak bisa dikeluarkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih cepat, lebih baik. Itu maksimal ya teman-teman, 20 Januari itu maksimal. Jadi kalau misalnya ada beberapa prodi yang meminta teman-teman untuk mengumpulkan berkasnya lebih cepat, ya silakan diikuti saja. Yang MSIB juga mungkin sudah dapat informasi dari BPA bahwa pengumpulan berkasnya sampai 7 Januari. Jadi silahkan dilengkapi di linknya masing-masing ya. Kalau untuk BPA kan ada linknya sendiri juga. Kalau untuk di Classroom itu maksimal di 20 Januari. Seperti itu. Selanjutnya, ya, siapa tadi? Mau nanya Bu, boleh? Ya, boleh. Yang dari yang 20 Januari tadi itu Bu, Faza mau nanya Bu, berkas yang dikumpulin itu apa aja Bu? Soalnya laporan magangnya kan belum selesai karena Faza buat project gitu ya Bu ya. Nah jadinya harus sesuai apa ya, harus desain dulu projectnya baru bisa buat laporan magangnya Bu. Jadinya kalau lengkap gimana ya Bu? Fazal magang apa? Diskominfo Pariaman Bu. 2 semester berarti ya? Iya. Kalau 2 semester tadi, kamu nyimak dari awal nggak? Nyimak Bu, tapi di classroom-nya tuh ada 20 Januari. Jadinya takutnya ya akunya yang kelewatan gitu ya Bu. Oke, kalau yang untuk 2 semester kita ulang ya. Jadi kalau 20 semester. Untuk yang magang 2 semester itu cukup mengirimkan nilai dari pembimbing lapangan. Untuk dokumennya nanti kalian uploadnya di semester genapnya. Di classroom yang genap 22-23. Untuk yang magang 2 semester. Gitu Faza. Cuman kalau misalnya dari pembimbing akademik Faza minta ada progres misalnya sampai bab 3, ya silakan diikuti karena itu kan pembimbing akademik juga punya porsi untuk menilai teman-teman gitu. Cuman kalau untuk kewajiban laporan akhirnya itu nanti di semester genap gitu. Jadi kalian cuman join aja di classroom ganjilnya ya untuk yang magang 2 semester gitu. Sembari mengontak pembimbing lapangan untuk sudah memberikan nilai maksimal di 20 Januari gitu. Karena nilai itu yang akan jadi pedoman untuk direkognisi ke semester berjalan kalian yang sekarang, nilai-nilainya. Gitu. Aman, Faza? Mau nanya lagi Bu, boleh? Boleh. Untuk penilaiannya kan ada 2 ya Bu. Penilaian dari bimbing lapangan sama dosen pembimbing. Terus ada juga monef dari pembimbing lapangan sama penilaian monef dari dosen pembimbing. Nah, yang mau kita masukin itu penilaian yang mana ya Bu? Kalau untuk nilai pembimbing lapangan juga harus udah masuk di tanggal 20 Januari. Jadi make sure kamu udah komunikasi ke dosen ya. Kalau dosen yang bisa minta kamu presentasi, baru bisa dikasih nilai ya silahkan kamu presentasi, ikuti aturan dari beliau. Cuman yang di classroom itu nggak perlu diupload apa-apa, karena berita acara juga sebenarnya sudah secara online formnya. Jadi kalau misalnya beliau sudah isi ya datanya sudah kami terima. Kalau belum diisi ya nanti kami tanyakan ke dosennya. Gitu.
Oh, baik Bu. Jadi untuk classroom Fahza itu yang 20 Januari tidak perlu di-upload apa-apa ya Bu ya. Fahza Betul. cuma menunggu untuk tanggal ya genap 22 23 ya Bu. Betul. Oke, siap Bu, siap. Oke, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Mungkin tambahan ya Mbak Cici. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, untuk pengumuman yang ada di Classroom itu sudah ada keterangannya, itu terutama khusus untuk yang magang 1 semester. Jadi untuk teman-teman yang ikut magang 2 semester, itu untuk remindernya bisa diabaikan saja. Mungkin nanti yang perlu di notice adalah nilainya, tapi kalau berkas-berkas lainnya tidak perlu. Oke, siap. Hatur nuhun, Mbak Alit. Oke, sebelum ke yang resen, satu pertanyaan dari Ardelia Kalista. Izin bertanya perihal dokumen IA. Berdasarkan postingan di Instagram yang pernah saya lihat, untuk magang di Internet Tele tidak perlu membuat IA. Namun berdasarkan paparan hari ini disampaikan bahwa sebelumnya wajib membuat dokumen IA. Apakah semester ini bagi yang magang di Internet Tele tetap harus membuat dokumen IA juga, Bu? Oke. Jadi untuk aturan yang disampaikan hari ini ya berlaku ya untuk teman-teman semua. Jadi mau magangnya di internal atau eksternal, IA tetap dibuat karena IA ini sebagai bentuk salah satu pengganti dari bentuk berita acara ya. Jadi bahwa ada implementasi kerjasama atau implementasi kegiatan di tempat tersebut gitu. Jadi kalau kalian magangnya startup, inkubatornya di BTP, yang notabene adalah bagian dari Teliu, ya tetap dibuat aja IA-nya. Tuh. Terjawab ya, Ardelia ya. Tadi yang tentang resign duluan kayaknya Puspa atau Tasya ya? Atau Ardelia bisa dijelaskan dulu magangnya di mana? Permisi Bu, saya magang di Direktorat Bu, di Spio. Di Spio. Nanti pakai IA saja, tapi tidak perlu pakai cap ya. Jadi tanda tangan dari pembimbing lapangan aja. Oke, baik Bu, terima kasih. Siap, terima Ya, kasih enggak, kembali. terima kasih kembali. Oke, boleh dari Tasya. Izin bertanya, Bu. Saya kan semester sekarang itu magang MSIB di IOT. Terus diminta mengumpulkan laporan akhir, sertifikat, dan nilai itu pada tanggal 7 Januari. Hari ini deadline-nya, tapi perusahaan saya untuk nilai dan sertifikat itu belum memberikan ke mahasiswanya. Sedangkan pembimbing lapangan itu sedang ada perjalanan keluar kota hingga tanggal 14 itu Pak ada ini perpanjangan deadline-nya gitu, Bu. Kalau untuk laporan berarti udah? Sudah, Bu. Berarti yang diupload laporan dulu aja? Ke link BPA juga kayak gitu berarti, Bu. Laporan dulu aja. Ini kan BPA ada WA layanannya juga ya. Nah, kamu silakan sampaikan aja ke mereka kendalanya apa terkait sertifikat dan nilai. Nanti sembari mereka catat. Jadi kalau untuk perusahaan, kamu perusahaan apa MSIB-nya? Big IO. Big IO, oke. Berarti untuk perusahaan Big IO belum bisa mengeluarkan nilai dan sertifikat gitu. Tapi kalau nggak salah sih ini formnya langsung upload ketiganya ya. Jadi mungkin tanya ke WA layanannya dulu. Sama mau tanya lagi, Bu. Itu saya cuma perlu upload ke link yang BPA itu atau perlu upload juga ke Classroom ya, Bu, laporannya? Karena kan tadi katanya kalau misalkan diperpanjang gitu kan, saya kan semester genap nanti diperpanjang juga di Big IO. Itu laporannya diupload juga nggak laporan akhir MSIB-nya? Diupload sesuai slide presentasi tadi ya. Jadi kalian ngupload juga ke Classroom, upload juga ke BPA. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya, siapa ya? Puspa boleh? Puspa? Are you here? Oh ya, oke. Saya magang di Diskominfo Bandung. Nah, pembimbing lapangan saya itu Pak Budi. Nah, tapi yang bantu ngisiin BA-nya sama nilainya itu Pak Muslim, itu gak apa-apa gak, Bu? Puspa ya? Iya, Puspa dan Dava yang di Diskominfo. Sebentar ya, kita sambil cek dulu.
Ya. Tidak masalah ya, soalnya antara yang mengisi email dengan yang memberikan nilai juga sama-sama Pak Muslim. Dan kalau memang beliau juga termasuk yang menjadi mentor di lapangan, ya nggak masalah. Pak Muslim juga yang ngeliat kita pas presentasi di Diskominfo, Bu. Oke, baik. Nggak masalah. Ya, terima kasih. Enggak, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya boleh Luis David. Oke Bu, selamat pagi. Pagi. Saya kan magang 1 semester, tapi selesainya di tanggal 15 Februari. Sedangkan tadi yang saya dengar deadline pengumpulan berkas itu tanggal 20 Januari. Padahal saya belum selesai magang. Gimana ya Bu kira-kira? Luis David. Kamu magang di? Diskominfo Bandung Bu. Magang mandiri ya? Ya Bu, magang mandiri. Jadi kalau untuk magang yang selesainya itu melewati deadline yang udah dikasih, itu biasanya nanti teman-teman coba komunikasikan ke perusahaan untuk mengeluarkan nilai progres sementara. Gitu. Jadi nanti kita buatkan surat permohonan untuk mengeluarkan progres nilai sementara. Kalian sampaikan ke perusahaan dan komunikasikan. Laporannya nanti baru bagus. Itu, Luis. Jadi, tapi ada dua kemungkinan ya. Ada kemungkinan perusahaan mau dan ada kemungkinan nggak mau. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala, coba dikomunikasikan ke dosen pembimbing agar bisa dibantu juga. Gitu. Surat permohonannya itu diminta ke LKM ya Bu? Betul. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya dari siapa? Nagista dulu ya. Bentar, Nagista yang mana sih? Oke, dari yang ini dulu kali ya. Dari Ruth Vera. Mengenai laporan magang berupa sertifikat baru dikeluarkan tanggal 25 Januari, tapi deadline pengumpulan berkas 10 Januari. Apakah boleh sertifikatnya menyusul? Vera magang apa ya? Ruth Vera magang mandiri atau magang rekognisi atau perhotelan? Saya magang perhotelan, fakultas. Oh, perhotelan. Sertifikatnya baru 25 Januari. Boleh menyusul nggak, Bu Ina atau Mbak Adit? Boleh. Sertifikat selesai magangnya baru bisa dikeluarkan perusahaan tanggal 25 Januari, Bu. Apakah boleh menyusul? 25 Januari. Oh ya. Apa-apa masih dekat ya, masih dekat-dekat ke tanggal 20. Enggak, masih bisa ya, Ruth Vera ya. Oke, Bu, terima kasih. Nanti dokumen IA-nya aja ya yang dikerjakan dulu, yang dikumpulkan dulu. Baik, Bu. Oke, selanjutnya Dionovan, apakah tanda tangan pembimbing lapangan dan cap dari perusahaan boleh digital? Boleh. Alia izin bertanya, untuk di laporan akhir itu perlu mengangkat satu judul proyek atau bagaimana ya? Soalnya tempat magang saya memegang beberapa proyek. Boleh judul secara garis besarnya aja. Kalau kamu ngerjain banyak proyek, semua dijadiin judul kan nanti kepanjangan ya. Jadi buat mahasiswa yang mengerjakan banyak proyek di tempat magangnya, khususnya yang magang 2 semester kan durasinya lama ya, 9 sampai 12 bulan, itu diambil satu saja, diambil satu tugas yang proper, yang cukup baik ya, untuk bisa diangkat di buku PA ya. Nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing akademiknya, Bu, Pak gitu ya. Sebaiknya proyek mana yang dituliskan di buku PA-nya gitu ya. Karena kan nanti harus presentasi ya. Memang nanti untuk nilai kan, nilai magang 2 semester itu kan dari pembimbing lapangan dan dari dosen akademik ya.
Tapi biasanya dosen akademik tetap minta untuk presentasi ya. Jadi nanti dipilih aja salah satu tugas yang proper ya, yang cocok, yang baik ya, yang mungkin yang paling sulit dari semua tugas gitu ya, untuk dituliskan di buku PA-nya. Oke, terjawab ya. Auliah Indrayati. Oke, berikutnya nanti pertanyaan dari Royhana. Boleh dari Louis, tadi udah dijawab ya. Lower hand. Atau Louis mau nanya lagi? Nanti aja berarti ya. Yaugi boleh, mangga. Yaugi Alfarezi. Ya baik Bu. Suara saya jelas ya Bu? Terdengar sih, tapi kecil. Halo. Masih kecil. Sudah ya Bu? Oke. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk yang magang 2 semester Bu, itu penilaian pembimbing akademik itu hanya ada yang bentuk PDF ya Bu? Atau ada yang Google Form juga? Ada yang Google Form juga. Itu di mana ya Bu? Di bio link Instagram ada, atau bentar ya. Kita Tapi kirimin. untuk di PDF-nya sendiri nggak ada ya? PDF juga ada form penilaian. Diunduh dokumen magang itu ada. Ini untuk linknya ya, untuk form yang online-nya. Baik Bu. Terus selanjutnya kan di dalam penilaian itu ada format yang untuk buku laporan akhir. Nah itu berarti penilaiannya diambil dari laporan progres laporan kita yang sudah direview oleh pembimbing akademik. Enggak dijawab, dibantu jawab oleh balik. Lebih tepatnya gini ya, jadi kalau untuk nilai pembimbing akademik itu biasanya akan diberikan setelah kalian melakukan presentasi. Jadi kan ada tuh presentasi akhir ya dengan pembimbing akademik. Kalau misalkan menurut pembimbing akademik ini secara laporan sudah oke, presentasi oke, berarti nanti nilai biasanya akan langsung diberikan. Tapi kalau misalkan kalian masih ada revisi, biasanya nilainya juga masih pending. Jadi istilahnya tergantung dosennya nih, mau kalian setelah selesai revisi baru akan keluar nilai atau setelah presentasi langsung dikeluarkan nilainya, seperti itu. Tapi yang pasti untuk komponen nilainya ada 2, yaitu untuk terkait laporannya dan terkait waktu presentasinya. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya. Oh iya Bu, mohon maaf satu lagi. Oh iya, enggak. Berarti kalau untuk yang presentasi itu sesuai pembimbing akademiknya untuk di semester ini? Jadi nanti kamu hubungi dulu dosen pembimbing akademiknya di WA dulu. Nanti WA-nya yang sopan ya, misalkan ya Bapak atau Ibu, perkenalkan saya Yaugi, saya mahasiswa bimbingan Bapak Ibu untuk magang. Mohon izin, saya ingin presentasi terkait magang. Apakah saya bisa minta jadwal luang Bapak Ibu? Saya kira-kira bisa presentasi kapan? Nanti kamu bisa komunikasikan dulu. Jadi nanti kalau misalkan dosen sudah memberi jawaban, kamu bisa presentasi kapan, nanti baru presentasi. Gitu ya. Jadi nanya jadwal dulu, baru presentasi. Baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih kembali. Enggak. Oke, pertanyaan dari Royhana. Saya magang 2 semester, untuk berkas-berkas magang 2 semester di GC, apakah perlu disubmit atau nanti ketika di akhir semester aja? Di akhir semester ya, Royhana. Oke, Aulia Abdurrafi, permisi, saya Aulia. Izin bertanya, kalau berkasnya berupa hard file, berarti pengumpulan tetap di Google Classroom ya Bu? Tetap di Google Classroom, di scan dan di submit, di upload dalam bentuk PDF, betul. Dira, saya dari TRM, saya magang 1 tahun, tapi 6 bulan awal ikut MSIB. Untuk laporannya, apakah membuat IA dan lain-lain? Karena yang saya dengar tadi magang 1 tahun, IA-nya sudah dibuat. Dira dari perusahaan apa ya magangnya? Dira Aprilia, bisa open mic? Dari BNI, Bu. BNI? Oh, BNI. Iya, nggak usah berarti. IA-nya udah dibuatin. Dira, kan kamu MSIB-nya bukan MSIB ya, maksudnya kamu kan dari awal sudah ikut lowongannya 2 semester, berarti patokannya yang itu. MSIB-nya kan kemarin itu untuk formalitas saja kan ya?
Iya, Bu. Bener nggak? Nah, iya. Jadi nanti untuk ya sudah kita buatin. Dokumen-dokumen juga nanti di-uploadnya di semester genap ya. Oh, berarti nggak usah buat laporan akhir dikirim-kirim gitu nggak usah ya, Bu? Kalau yang di-upload ke Google Classroom nggak perlu sekarang, nanti di semester genap. Tapi untuk pembuatannya harus tetap mulai dicicil. Jadi udah mulai progres ke pembimbing akademik. Oke, berarti yang dikumpulin cuma nilai dari pembimbing akademik sama pembimbing di kantor ya? Betul. Makasih, Bu. Oke, ada tambahan sedikit Dira, tapi kalau untuk MSIB kan ada administratif yang tetap harus diselesaikan ya, seperti yang harus diupload ke BPA, nah itu tetap Oh iya, diselesaikan. iya Bu. Makasih, Bu. Ya, mangga. Oke, Faza, izin atas apa saja. Oke, Faza tadi udah dijawab ya. Agista untuk tanda tangan di lembar pengesahan akademik oleh dosen pembimbing dan Kaprodi itu tanda tangannya harus bahasa atau bisa digital. Bisa bahasa, bisa digital. Enggak, ini bukan perhotelan. Oh, perhotelan. Untuk perhotelan bisa kontak Mbak Eva dulu ya. Oke, selanjutnya Venika boleh open mic. Venika Salsabila. Selamat pagi Bu, izin bertanya terkait untuk yang skema magang kerja untuk berkas sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan magangnya itu diganti pakai berkas apa ya Bu? Soalnya saat ini masih melaksanakan kerja di perusahaan terkait. Digantinya pakai slip gaji ya? Siapa tadi? Venika. Iya. Slip gaji 3 bulan terakhir. Oh iya. Baik, mungkin Bu. nanti bisa ini ya sama surat keterangan mungkin ya yang menyatakan kamu masih bekerja di situ. Oh, iya. Sedang dan masih. Oh iya. Baik Bu, terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Nadia Dwi Irvani. Saya magang 2 semester, presentasi rekognisi nilai semester 5 ke dosen, apakah harus berkaitan dengan setiap mata kuliah, atau hanya buat satu PPT mengenai kegiatan magang dan dipresentasikan ke seluruh dosen pengampu ya, Bu? Untuk magang 2 semester, itu kewajiban presentasinya hanya ke pembimbing akademik ya, jadi kalian memaparkan progres dan program proyek-proyek yang kalian handle selama ini, dan itu tidak ke semua dosen pengampu, cukup ke dosen pembimbing akademik aja. Gitu. Aman ya Nadia ya. Selanjutnya dari Febri Nurul Fadila, izin bertanya Bu, untuk berkas yang dikumpulkan berbeda file atau tetap satu file di dalam laporan tersebut? Boleh satu file, boleh dilampirin semua, atau boleh pisah-pisah nguploadnya. Bebas, gimana nyamannya. Dipisah juga boleh, disatuin juga boleh. Selanjutnya Dionovan, boleh open mic? Ya, selamat pagi Bu. Jadi saya ingin bertanya, untuk dokumen IA itu kan untuk pihak keduanya itu diisi oleh instansinya ya. Betul. Dan itu apakah harus pembimbing lapangan atau boleh dari yang lain gitu selain pembimbing lapangan selama dia masih satu instansi yang sama? Boleh. Oke. Terus ini sih saya mau nanya lagi. Tadi itu dijelaskan untuk pengajuan nomor surat di IA itu tidak perlu lewat WA ya Bu ya sekarang. Jadi hanya perlu dikumpulkan ke Classroom. Betul. Nah, Jumat kemarin itu saya sempat hubungin LKM, cuman belum dibales. Saya sempat ngajuin via WA. Dan apakah saya perlu ngajuin lagi lewat Classroom atau gimana, Bu? Langsung di-upload ke Classroom aja. Langsung aja ya, Bu ya? Yep. Oke, baik. Itu nanti berarti ada submission-nya sendiri kah, Bu, di Classroom atau gimana? Di-upload semua aja bareng yang lain, bareng dokumen-dokumen yang lain. Oh, berarti di pas pengumpulan terakhir ya, Bu ya? Betul. Oh, oke. Baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali. Tasya, tadi pertanyaan di chatnya udah dijawab ya? Apa belum? Saya belum memberikan file tersebut ke Udah Bu, tadi. Udah ya, oke. Lanjut ke Nur Laila, izin bertanya. Saya Amar dari D3 Perhotelan, ingin bertanya terkait magang di perhotelan. Kami magang di tanggal yang ditetapkan oleh perusahaan dan kebanyakan dari kami belum menerima sertifikat magang karena belum selesai pelaksanaan magangnya. Sedangkan deadline pengumpulan berkas di tanggal 10 Januari ini. Mohon penjelasannya, terima kasih.
Untuk mahasiswa perhotelan yang tanggal selesai magangnya melewati tanggal 10 atau 20 Januari, itu sertifikatnya bisa menyusul. Tapi untuk dokumen-dokumen lainnya yang sudah bisa diselesaikan, silakan langsung diupload di Classroom. Termasuk menjawab pertanyaan Trianto ya. Izin bertanya tentang deadline pengumpulan laporan di 20 Januari. Terjawab ya untuk anak-anak perhotelan ya. Oke, selanjutnya Aditya Giri. Pagi, untuk perpanjangan kontrak magang mandiri menjadi 1 tahun, apakah butuh surat rekomendasi lagi? Terima kasih. Aditya Giri bisa open mic? Iya, Ibu. Oh, kamu udah resign ya? Gimana? Kamu magang di perusahaan apa? Aku perusahaan di Krakatau Jasa Industri, Bu. Yang di Cilegon itu tadinya kan jadi 6 bulan. Aku diperpanjang sama perusahaan 4 bulan. Nah, itu untuk perpanjangan itu apakah aku minta surat lagi nggak, rekomendasi lagi ke pihak LKM? Aku tuh kemarin udah bilang juga ke WA, di WA. Belum ada sih. Kamu prodinya prodi apa? Oh ya, multimedia. Oh, TRM. Ya, TRM. Kalau untuk TRM kan sebenarnya kewajiban magang itu semester 7 ya. Kalau perpanjangannya ke semester 8 berarti kan semester 8-nya rekognisi. Dan rekognisi itu kan kebijakannya ada di prodi. Jadi kalau misalnya perpanjangannya hanya 4 bulan, itu coba komunikasiin dulu ke prodi. Nanti kalau misalnya perusahaan ingin ada surat pengantar lagi, ya tinggal kamu ajukan ke form pendaftaran magang, nanti kami buatkan. Kalau dari perusahaan yang nggak minta, ya berarti nggak perlu dibuatin. Kebetulan saya sudah konfirmasi ke Kaprodi. Kaprodi mengarahkan saya ke LKM. Nah, minggu kemarin saya udah ngomong ke LKM, cuman belum ada balasan. Oke, sebentar ya. Ya. Aditya Giri. Aditya Giri. Oke, kalau untuk dari perusahaan minta ada surat pengantar lagi? Sebenarnya enggak sih, Bu. Cuman udah ada surat dari perusahaan. Jadi bagaimana? Oh, kalau gitu suratnya bisa dikirimin ke email LKM ya, magang@tas.telkomuniversity.ac.id. Itu surat berarti permohonan untuk perpanjangan masa magang kamu ya? Ya, benar, dari perusahaan. Oke. Nah, ini kamu bisa kirimkan ke email kami, kemudian bisa kami terbitkan juga surat pengantar magangnya, tapi isi form pendaftaran magang. Oh iya, baik. Oke, gitu. Yang di Google Form itu ya, Bu? Ya, yang di Google Form pendaftaran. Untuk satu kali lagi, Bu, untuk penilaian sementara magang bagaimana? Maksudnya? Ya, untuk menilai magang itu saya harus kirim kemana? Butuh surat sementara nggak nilai magangnya? Kalau untuk yang semester ini perusahaan belum bisa ngeluarin nilai dulu. Saya sudah konfirmasi ke perusahaan kayaknya bisa untuk nilai ini. Nilai yang sekarang 6 bulan ini? Ya, yang 6 bulan ini. Untuk mengisi yang di ini. Yang di form ya? Ya. Di form, bukan di Gracias. Iya. Ya, di form. Kalau gitu nggak perlu pakai surat ini, nggak perlu diterbitkan surat progres sementara, karena kan memang kamu sebenarnya magangnya 6 bulan, baru diperpanjang jadi 4 bulan kan? Iya, benar. Berarti yang 6 bulan ini harusnya dikeluarkan dulu nilainya, untuk rekognisi di semester 7-nya, untuk perpanjangan 4 bulan kemudian, baru nilainya beda lagi nanti. Oh iya. Baik. Itu. Dan dokumennya sama ya, berlaku sama kayak yang disampaikan tadi oleh Mbak Alit untuk FIT itu ada 6 kalau nggak salah, 6 dokumen. Baik. Oke, terima kasih, Bu. Ya, monggo. Terima kasih kembali pagi. Mungkin tambahan juga untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi, surat permohonan nilai sementara ini dikeluarkan jika memang teman-teman ini magangnya belum selesai, tapi sudah melewati batas pengumpulan berkas. Dan jika perusahaan meminta untuk surat resmi dari kampus untuk pengeluaran nilainya. Tapi kalau misalkan selama perusahaan tidak meminta untuk surat resmi dari kampus atau bersedia untuk mengeluarkan nilai sementara, berarti teman-teman tidak perlu mengajukan surat pengajuannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Alit. Oke, selanjutnya siapa yang belum aku tunjuk ya? Wina, mangga Wina Apriliansa.
Iya, Bu, izin bertanya. Kalau kan saya tuh ikut program magang yang PMMB FHCI batch 2. Nah, itu kan sampai Maret ya, Bu. Kalau misal saya perpanjang sampai Juli, itu prosesnya gimana ya, Bu? Apa harus... Tapi kalau Kitmasnya saya ngajuin sendiri gitu, Bu, perpanjang mandiri, bukan dari perusahaannya. Soalnya kan katanya syarat untuk penilaian semester genap. Wina prodi apa? Sistem informasi akuntansi. FHCI-nya perusahaan apa? BRI, Bu. BRI. Berarti kalau Wina mah harus pakai surat permohonan nilai progres ya? Progres sementara. Jadi Wina, kalau untuk perpanjangan itu kan artinya kamu semester 6 ini magangnya mau lanjut di BRI itu ya? Skemanya tapi FHCI juga? Atau magang mandiri BRI? Sisanya dari April ke Juli magang mandiri. Magang mandiri. 3 bulan ya sisanya ya. BRI mana, Wina? BRI Pusat, Bu. Jakarta. Iya. Bisa mereka bisa menerima magang mandiri nggak? Ditanya-tanya dulu ya sama Wina ya. Kemarin bisa sempat nanti kita. Kemarin sempat nanya, Bu, kita jadi kayaknya termasuk internship PMMB, cuman kita bisa perpanjang aja gitu, Bu. Perpanjang jadi maksudnya kita bisa, mahasiswa yang mengikuti itu bisa mengajukan ke industrinya untuk perpanjang. Itu kamu mulainya dari kapan? Saya mulainya dari September akhir, Bu. Oktober, November, Desember, Januari. Sampai kamu perpanjang sampai Juli ya? Iya, Bu. Oke lah, boleh diusahakan aja. Kalau memang mereka bisa menerima ya kita nanti kamu bikin surat aja, nanti berakhirnya kapan, di Maret ya? Nah sebelum Maret mungkin di bulan Februari udah approach, nanti ngajuin minta surat ke LKM, surat perpanjangan atau surat pengantar magang ya dari LKM. Untuk disampaikan, jadi nanti pas selesai Maret ya langsung lanjut ya di sana. Selama ini WFO atau WFH magangnya? WFO, Bu. WFO ya. Oke gitu ya, kalau untuk yang perpanjangan selama mitranya bersedia silahkan ya. Yang kemarin kan magang MBKM, terus sekarang lanjutnya magang mandiri ya berarti. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Wina jangan lupa isi form ini ya, form pengajuan surat permohonan nilai evaluasi sementara, nanti disampaikan ke BNI-nya. BNI lagi, BRI. Karena kamu selesai terlalu jauh dari deadline. Wina bisa dihubungkan nggak ya LKM sama BRI Jakarta ya? Bisa minta kontaknya, ditulis aja atau kirim WA deh ke LKM ya. Mungkin kami bisa approach ya supaya bisa bikin MOU, MOA. Jadi kalau mitra-mitra yang sudah MOU, MOA dengan value itu di approach-nya lebih gampang ya dibanding yang nggak punya ininya, yang nggak punya MOU. Jadi nggak ada jaminan bisa perpanjang, nggak ada jaminan dia bisa ngasih nilai, kan nggak semua bisa ngasih nilai di pertengahan magang gitu ya. Nah itu kan resiko, jadinya resiko buat mahasiswa. Nanti minta kontak di Jakarta siapa yang bisa dihubungi oleh LKM untuk bikin legal kerjasama, yaitu MOU dan MOA gitu ya. Wina. Baik, Bu. Oke. Bu, kalau izin bertanya ya, Bu, kan saya kemarin udah dapat nilai dari pembimbing lapangan, jadi nggak perlu minta surat untuk penilaian sementara, Bu? Apa gimana? Nggak usah kalau udah ada. Kalau udah mah nggak usah. Cuman dosen pembimbing akademiknya yang belum ngisi ya? Atau sudah juga dosen pembimbing akademik? Belum, Bu. Saya belum presentasi ke pembimbing akademik. Ya. Kalau gitu pembimbing lapangan udah aman ya nilainya, nggak usah bikin surat pengajuan berarti. Iya, sudah, Bu. Betul. Nggak usah berarti ya, Wina.
Oke, solve ya. Kita lower Baik, hand. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya. Aduh, banyak banget yang nanya ya. Siapa nih? Erlangga, Mangga. Ya Bu, izin bertanya Bu. Tadi kan sudah dijelaskan ya Bu ya, untuk dokumen IA itu langsung saja ke Google Classroom Bu. Nah, saya mau nanya Bu, untuk tanggal dan tanda tangan pembimbing lapangannya itu harus sudah ada ya Bu ya? Atau bagaimana Bu? Iya, betul. Udah harus dalam keadaan fix laporannya. Jadi udah ditanda tangan, udah ditanggalin juga oleh pembimbing Oh, lapangan dan berarti. pembimbing akademik. Oh, bukan Bu, dokumen IA Bu maksudnya. Oh iya. Iya, dokumen IA Bu. Iya sama, udah lengkap, udah harus lengkap. Udah harus lengkap ya Bu ya? Jadi LKM Oh, tinggal ngasih nomornya aja. Oke, siap Bu. Sama tanda Sama tangan satu dari lagi pihak Bu. kampus. Ya. Sama satu lagi Bu, untuk penilaian pembimbing lapangan itu kan ada 2 metode ya Bu ya. Itu boleh salah satu aja apa dua-duanya ya Bu? Salah satu aja. Oh, kalau misalkan hard file aja ya Bu ya. Iya, betul. Oke, makasih Bu. Ya, terima kasih kembali. Mangga Dira. Dira Aprilia. Iya Bu, mau nanya lagi, cuman mau memastikan aja. Di BNI itu kan ada dua kayak kategori gitu ya Bu, dari MSIB dan magang 2 semester. Nah, mau nanya kalau misalnya untuk mahasiswa yang mengikuti MSIB itu kan sebagai formalitas, itu harus melengkapi dokumen apa saja dan yang untuk 2 semester juga dokumen apa saja? Oke. Mangga Mbak Ali. Jadi untuk teman-teman yang magang di BNI, ini kan memang kemarin agak tricky ya. Jadi sudah ikut di magang 2 semester, tapi diminta untuk daftar di MSIB. Jadi untuk teman-teman yang magang di BNI, tapi daftar di MSIB, disuruh daftar di MSIB, nanti harus mengumpulkan berkas-berkas yang untuk ke BPA. Kalau tadi kan ada 3 dokumen ya, ada laporan, sertifikat, lalu sama logbook yang ada dokumentasinya. Nah, sertifikat ini kalau nggak salah bisa ambil di website Kampus Merdekanya. Untuk yang tidak masuk ke MSIB, berarti tidak perlu upload apa-apa untuk di semester ganjil ini. Nah, nanti untuk yang semester genapnya baru kalian upload berkas-berkas yang 6 tadi. 5. Dokumen IA kan udah sama kita ya. Nanti 5 di-upload di Google Classroom yang digenap. Untuk semuanya, termasuk yang MSIB juga. Jadi bedanya hanya di semester ganjil ini yang MSIB ada upload, yang reguler atau yang magang 2 semester biasa nggak ikut di MSIB berarti nggak upload apa-apa. Gitu. Uploadnya ke BPA. Gitu, Dida. Ibu izin bertanya. Berarti untuk yang MSIB itu nggak usah minta nilai pembimbing akademik juga, Bu? Yang BNI? Perlu. Nanti kamu kalau nggak ada nilai pembimbing akademik, nilai kamu cuma dari pembimbing lapangan aja. Nanti nggak jadi 100% nilainya, cuma 75%. Jadi tetap laporan berarti yang aja. BNI semester ini laporan minta nilai lapangan sama pembimbing akademik ya, Bu? Itu aja. Betul. Pokoknya semua yang ikuti program magang 2 semester, itu semester ini yang wajib dikumpulkan nilai pembimbing lapangan dan nilai pembimbing akademik. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya ada dosen juga yang bertanya, Pak Tafta, untuk magang MBKM, apakah deadline pengumpulan laporannya di 20 Januari? Nah, kalau untuk MBKM yang MSIB khususnya ya Pak, atau rekan-rekan yang FHCI juga, yang pengumpulan laporannya selain ke FIT itu juga ke BPA, infonya adalah di 7 Januari sebenarnya Pak. Nah, apakah ada perpanjangan atau enggak? Itu kita belum ada info lagi. Jadi mungkin Senin kita coba follow up untuk teman-teman mahasiswa yang belum bisa melengkapi di 7 Januari, perpanjangan deadline-nya sampai kapan? Tapi kalau di FIT sih sampai 20 Januari masih aman, Pak. Jadi patokannya ke FIT aja Pak Tafta dan teman-teman mahasiswa ya. Kalau misalkan 7 Januari itu kan ke BPA ya, tapi patokannya yang 20 Januari aja. Karena di FIT itu 20 Januari ya. Baik. Kita nuhun, Wina. Oke, selanjutnya Dora, mangga. Ibu izin bertanya.
Untuk lembar kegiatan harian, kan saya masih jalan di jalan ke 4 bulan karena saya program PMMBF HCI di BRI juga. Nah, untuk lembar kegiatan hariannya berarti saya isinya cuman tidak sampai ke minggu terakhir yang nggak sampai 24 minggu. Apakah nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Progresnya baru sampai situ kan? Iya, progresnya baru sampai situ. Tapi untuk nilai pembimbing lapangannya sudah aman. Oke, baik. Nggak apa-apa. Karena kan memang belum terjadi sisanya ya. Kalau udah diisi dari sekarang nanti jadi cenayang kamu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Oke, yang di chat yang belum dijawab siapa ya? Oke. Michelle Felicia. Izin bertanya, kalau dokumen IA itu harus ada cap basah perusahaan atau hanya tanda tangan pembimbing lapangan saja? Boleh cap digital, tanda tangan dan cap ya, tapi boleh digital, boleh basah. Gitu. Felicia. Michelle. Tapi kalau basah, hard file-nya nanti disampaikan juga ke kita. Selain di-scan, dikasih ke kita juga. Gitu. Yogi, tadi kan udah dijawab ya? Yogi. Nadifa udah juga. Oh, Nadifa sekalian nih. Boleh open mic. Ya, Ibu, maaf saya ingin bertanya. Saya kan magang di internship DDB Telkom itu selesai bulan Februari dan belum dapat sertifikat selesai magang. Nah, nanti kan diganti sama surat keterangan melaksanakan magang. Nah, template-nya itu harus dari perusahaan atau kita boleh buat template surat keterangan melaksanakan magang itu sendiri. Jadi tinggal ditandatanganin sama pembimbing magangnya. Soalnya takutnya dari pihak perusahaannya nggak nyediain template surat keterangan melaksanakan magang, jadi disuruh buat sendiri, tinggal perusahaan yang tanda tangan. Oh gitu. Sebenarnya kalau surat keterangan itu kan biasanya ada kop surat dari perusahaannya. Jadi kalau teman-teman yang buat sendiri kan berarti nggak ada kopnya. Coba dikomunikasiin dulu aja ke perusahaan kalau misalnya sertifikat diganti dengan surat keterangan, apakah bisa dikeluarkan lebih cepat? Kalau ternyata kalau ternyata mereka jawabannya kayak tadi hanya mau dibuatkan oleh mahasiswa nanti mereka tinggal tanda tangan berarti nggak apa-apa. Untuk sementara. Atau nunggu sertifikat aja menyusul. Kalau sertifikatnya usahakan ada kop surat. Kalau enggak sertifikat salah satu. Biasanya perusahaan itu nggak mau repot sih memang. Jadi kita yang bikinin, kita yang ngetikin. Tapi nanti Nadifa bisa minta kop surat kalau udah ngetik ya, udah selesai ngetik. Nanti kasihin lagi ke pembimbingnya untuk dikasih kop suratnya gitu ya. Jadi nanti pembimbing tinggal copy surat yang sudah dibikin oleh Nadifa, nanti sama dia dikasih kop, dia tanda tangan gitu ya. Kira-kira gitu. Sama cap juga nggak Alip, Bu Alip? Pakai Bu kalau surat Bu. Pakai cap juga ya? Iya betul. Kop, cap, dan tanda tangan ya? Iya. Begitu ya Nadifa ya, itu soalnya untuk legalitas dari suratnya, kalau nggak ada kopnya ya gimana? Semua juga bisa bikin ya. Kalau mengenai sertifikatnya itu boleh nyusul? Boleh nanti menyusul aja. Oke. Makasih. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Erlangga tadi udah dijawab, Patafta udah, Dionovan udah dijawab juga, Benedikta BTR. Selamat pagi, saya Benedikta ikut magang startup Credusen. Untuk berkas tambahan dokumen pitching, apakah ada template-nya atau ada ketentuan yang perlu diperhatikan? Mangga Mbak Lid. Dokumen pitching itu dokumen yang dikeluarkan oleh inkubator ya. Biasanya itu kan ada ya surat yang menyatakan kalau kalian lulus pitching, yang menyatakan nilainya berapa. Nah, itu yang dilampirkan. Kalau dari startup kita nggak ada template khusus, karena biasanya dari inkubatornya sudah ada dokumen sendiri. Setelah pitching terutama. Izin bertanya Mbak, untuk dokumen pitching-nya itu berarti dia hanya surat keterangan lolos aja atau harus ada nilainya juga?
Sebenarnya kalau bisa yang ada nilainya ya. Jadi kan ada pitching yang ada nilainya yang di awal ya. Kalau misalkan yang sekarang, berarti kalian startnya udah berapa lama? 6 bulan? Atau udah 1 tahun? 6 bulan, Mbak. 6 bulan. Kalian biasanya ada ini nggak penilaian per triwulan gitu? Atau per 6 Harusnya bulan? di bulan ini harusnya ada monef sih, Mbak. Nah, nanti yang dilampirin yang pitching awal sama yang penilaian monefnya yang terakhir. Nanti kita ambil nilai pembimbing lapangannya yang dari monef. Gitu. Oke, makasih Mbak. Oke, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya Andia Pramesti untuk magang MBKM tapi tidak mengambil mata kuliah magang, apakah harus mengisi laporan juga ke Classroom? Iya, betul. Jadi kamu MBKM-nya lebih tepatnya apa nih? FHCI kah? MSIB kah? Andia Pramesti? MSIB, Bu. MSIB. Nah, MSIB itu kan ada kewajiban administratif untuk ke BPA ya. Laporan, sertifikat Iya. dan nilai, dan dokumentasi. Nah, itu kamu upload juga ke Classroom. Mungkin karena laporan, tapi nilainya udah ada dari perusahaan, mungkin minta perpanjangan dari BPA-nya untuk laporannya soalnya belum. Oh, oke. Kamu selesai magangnya 31 Desember ya? Iya, betul. Kalau untuk yang lain-lainnya, selain laporan, aman? Aman. Oke. Oke, Senin kita coba follow up ke BPA ya. Oke, selanjutnya Vidya, mangga, open mic. Belum terdengar suaranya Vidya. Oke, masih belum terdengar. Terdengar belum ya, Bu? Nah, ini udah. Iya. Saya dari Prodi SIA, magangnya 2 semester. Kalau pas Desember kemarin itu, Desember awal ada sosialisasi. Buat penilaian semester ini kan pakai presentasi dari pembimbing lapangan sama akademik. Itu maksimal tanggal 10 Januari, tapi dari LKM-nya tanggal 20 Januari. Jadi buat yang Prodi SIA ngikut yang mana Ibu? Tanggal 20 atau tanggal 10 buat maksimalnya? Ikut yang tanggal 10 ya, sesuai arahan Mbak Asti. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Jadi untuk teman-teman yang misalnya dari Prodi menargetkan lebih cepat, silakan diikuti karena memang Prodi ada pertimbangan sendiri. Jadi kalau misalnya ketika teman-teman sudah mengumpulkan nih berkasnya ke Prodi dan lain sebagainya, masih ada yang perlu diperbaiki dan lain-lain, itu nanti pokoknya LKM menampung maksimal 20 Januari. Jadi ada baiknya kenapa Prodi dikasih data yang lebih cepat, itu untuk menanggulangi hal-hal yang mungkin harus diproses lagi gitu. Jadi kalian ikuti dari prodinya masing-masing ya, kalau ada ngasih deadline di luar tanggal 20 Januari. Selama nggak melewati 20 Januari. Oke, dari Nisa izin bertanya Bu, bagaimana jika ada magang MBKM tetapi pelaksanaan magang kurang dari 6 bulan, tetapi pada syarat lembar kertas aktivitas harian tertulis wajib 6 bulan dan mengenai magangnya berakhir di 14 Januari. Untuk Nisa bisa open mic. Kamu magang di perusahaan apa? MBKM-nya, MSIB-nya? Bisa? Oke, kita skip dulu. Nabila, enggak? Nabila Islamiyah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Izin bertanya, saya kan magang di Tirek 3 untuk semester. Lalu untuk 2 semester itu kan hanya mengumpulkan di semester ini tuh penilaian dari pembimbing lapangan dan pembimbing akademik. Dan sebelumnya kan sudah mengisi form yang ada disediakan di grup. Lalu untuk pembimbing akademik tadi tuh ada yang bertanya, katanya tuh presentasi progresnya itu selama magang dan nggak perlu ke semua dosen, hanya untuk ke pembimbing akademik saja.
Namun kemarin dapat informasi dari Kaprodi saya, dari D3MP, katanya itu harus presentasi di seluruh dosen pengampunya agar bisa direkognisi nilai dan menggunakan bahasa Inggris untuk presentasinya itu. Jadi mengikuti yang mana untuk penilaiannya gitu ya, Bu? Ikuti prodi berarti ya. Kalau prodi ada ngasih syarat-syarat tambahan, itu biasanya ada pertimbangan tambahan juga. Dan karena rekognisi itu memang ranahnya prodi, teman-teman kan magang itu kan sebenarnya kalau MP di semester genapnya ya. Jadi kalau semester genap mungkin agak lebih gampang. Kalau untuk semester 5 ini kan ada mata kuliah banyak nih. Mungkin dari prodi MP menilainya adalah semua yang stakeholder terlibat harus ikut mendengarkan presentasinya. Ya berarti disesuaikan saja. Gitu, jadi ikuti arahan dari prodinya. Lalu izin bertanya lagi, Bu, untuk laporan magang itu kan disesuaikan dengan dari template dari LKM ya. Kalau untuk magang yang 2 semester ini, bagaimana ya, Bu? Kan katanya juga harus membuat PA. Jadi menyesuaikan dari PA-nya atau menyesuaikan dari laporan magang LKM gitu, Bu. Jadi bingung juga apakah harus membuat 2 gitu. Enggak, laporannya tetap 1. Oh, mungkin Bu ini mau jawab, mangga Bu. Oke. Makasih ya pertanyaannya, ini juga sering ditanyakan sama mahasiswa ya. Mahasiswa dosen nanya aja terus. Udah dijelasin berkali-kali. Jadi gini, bikin laporan itu 1. Jadi kalian outputnya adalah 1 buku PA. Nah, 1 buku PA-nya sesuai dengan template buku PA di prodi masing-masing gitu. Nah, adapun LKM mengeluarkan template laporan magang. Nah, kalau mau dipakai sama prodi silahkan. Tidak dipakai karena prodi punya template buku PA sendiri silahkan. Ya, jadi sesuaikan dengan keputusan prodi ya. Nah, adapun kalau di prodi D3 SI ya, contohnya nih ya. Prodi D3 SI itu buku PA yang magang 2 semester itu mengambil template dari laporan magang LKM. Jadi nanti laporan magang LKM, tapi nanti ditambah-tambah gitu ya subbabnya sehingga menjadi buku PA magang 2 semester. Bukan buku PA reguler ya, tapi buku PA magang semester. Jadi ngambil template LKM, cuma ditambahin ada 1 subbab sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya outputnya cuma 1, yaitu buku PA, tapi kan harus ngumpulin laporan magang juga nih. Jadi covernya tinggal diganti aja. Jadi kamu bikin 2 file, kontennya mirip banget dari mulai kata pengantar sampai terakhir, sampai penutup, tapi covernya diganti. Cover yang magang, itu ada sendiri ya, sama lembar pengesahan. Kalau laporan magang itu, laporan magang nih ya, covernya cover magang, sama di dalamnya ada lembaran pengesahan dari dosen pembimbing lapangan gitu. Gitu ya. Jadi memang kontennya persis mirip, udah aja membabi buta copy paste gitu ya, cuman covernya diganti. Ada dua halaman cover yang beda ya, yaitu cover di depan banget yang judul sama di lembar pengesahannya. Nah, itu yang membedakan antara buku PA sama laporan magang. Berarti dua-duanya harus dikumpulin, Bu. Benar. Dua-duanya dikumpulin, ada buku PA, kemudian ada laporan magang, tapi isinya plek-keteplek sama banget, cuman covernya aja diganti. Jadi effortnya nggak ada effort ya, cuman ganti cover doang. Gitu. Nah, template buku PA untuk magang 2 semester silahkan ke prodinya masing-masing ya. Kalau mau pakai template laporan magang LKM silahkan, enggak juga nggak apa-apa ya. Mereka seperti itu ya, bisa menjawab ya. Izin bertanya lagi, kalau untuk pengumpulan laporan magang atau PA yang tadi itu selesai magang itu kan tanggal 22 Mei, berarti sebelum tanggal 22 harus sudah dikumpulkan atau sesudahnya gitu ya, Bu? Kalau di akhir semester sih ya, jadi kalau kami itu tetap panduannya itu adalah jadwal kuliah. Kalau jadwal kuliah itu kan di kami berakhir di Juli ya, untuk yang genap. Jadi ya maksimal Juli. Tapi biasanya tiap prodi ada ininya sih, ada jadwal pengumpulan sendiri kalau tiap prodi ya. Pokoknya kalau akhir semester, kami kalau dari LKM ngikutin akhir semester yaitu Juli. Gitu ya. Tapi setiap prodi itu biasanya suka ada jadwal sendiri, ngumpulinnya tanggal sekian ya, nanti harus presentasi tanggal sekian gitu. Jadi ngikutin dari prodi aja gitu ya. Jadi apakah sebelum Mei dan sesudah Mei? Kalau dari kami maksimal Juli ya. Atau sesuai dengan jadwal inilah ya, Agustus Juli ya, Juli Agustus lah ya, sesuai dengan batas akhir semester, tapi tetap tiap prodi itu suka ada jadwal sendiri gitu ya. Jadi ngikutin prodi aja. Jadi kalau misalkan sudah selesai magang nih ya Bu, untuk tanggal 22 Mei,
untuk pengumpulan PA dan laporan kayak gitu kan nanti bulan Juli sesuai dengan semesteran genap. Lalu kita setelah magang ngapain aja gitu ya Bu dari bulan Mei ke bulan Juli itu? Jadi biasanya bimbingan ya. Kalau jadi sebelum akhir magang juga kita udah bimbingan mahasiswa itu ya. Contohnya mahasiswa saya itu udah bimbingan buku PA, udah presentasi karena kami bikin produk kan. Bimbingan, terus nanti presentasi, mahasiswa suruh presentasi ke saya, pembimbing akademik, dan ke pembimbing lapangan. Itu tuh di bulan Mei, Juni, Juli itu padat sekali mahasiswa. Nah, udah presentasi, mungkin ada revisi yang harus dikerjakan nih, bukunya banyak tipe kah, atau harus ditambahin apakah, itu kamu harus revisi dulu lagi gitu ya. Sampai akhirnya nanti revisi itu kan juga harus diperlihatkan ke pembimbing akademik ya. Dan mungkin ke pembimbing lapangan, saya nggak tahu kalau pembimbing lapangan perlu nggak setor revisi. Kalau pembimbing akademik setelah presentasi harus setor revisi. Bikin lagi kamu revisi, habis itu setor lagi, baru nilai keluar dari prodi ya ke LKM. Jadi jangan kira nggak ada kegiatan, oh banyak, belum lagi dokumen-dokumen harus ditambah, ada IA lah, ada apa ya. Perlu diingat bahwa salah satu kendala itu di semester lalu itu IA ya. Sehingga mahasiswa itu selain IPRT dan TAK yang belum memenuhi, dokumen IA itu mahasiswa banyak yang terlambat ya, sehingga itu menghambat proses penilaian magang juga ya. Jadi nanti untuk dari LKM itu dokumen IA itu kalau nggak salah di bulan Februari Maret ya, Alit ya, sudah mulai dibuatkan oleh LKM. Jadi nanti mempermudah mahasiswa. Jadi jangan pas di akhir-akhir ditodong-todong ya, pembimbing lapangan udah ditodong nilai, ditodong IA gitu. Jadi kita dahulukan dulu IA-nya, baru nanti maksudnya didahulukan IA itu, dokumen IA-nya sudah disiapkan, nanti tinggal ditanda tangan oleh pembimbing lapangan ya. Disampaikan dulu kan, kadang-kadang pembimbing lapangan nggak tahu harus ngumpulin IA. Oh ada IA juga tuh, kan udah ada sertifikat, kan udah ada gitu ya. Ternyata kalau dari kami harus ada IA, disampaikan aja dulu, Pak, Bu, ini ada IA. Nanti kalau udah akhir magang, boleh nanti ditandatangani, oh ternyata ada gitu ya. Jadi harus disampaikan tuh ke mahasiswa, ke pembimbing lapangan maksudnya. Oke, baik. Aman ya Nabila ya? Kalau untuk dokumen IA itu kan dari magang 2 semester dari track 3 tadi itu udah dibuatkan ya Bu? Udah dibuatkan. Perlu bertanya lagi ke pembimbing lapangan ya? Nggak perlu. Jadi nanti kalau untuk IA magang 2 semester itu nanti ada 3, IA pelaksanaan magang 2 semesternya, IA Monef di pertengahan magang, dan IA Monef kedua di terakhir magang. Dan itu semuanya nanti sama LKM dibuatinnya. Gitu. Jadi mungkin kalau dari Bu Ina tadi untuk berlaku untuk seluruhnya gitu, selain yang magang 2 semester ya. Karena memang pembuatan IA itu yang agak lama prosesnya gitu. Tapi kalau untuk magang 2 semester, karena kita tahu prosesnya lama dan hubungan kita dengan perusahaan juga semuanya baik, jadi langsung di handle sama LKM. Gitu. Lalu izin bertanya lagi. Ya, enggak. Semester sekarang itu kan yang 2 semester ada 2 ya sekarang, itu ada nilai pembimbing lapangan dan nilai pembimbing akademik. Dan untuk nilai pembimbingan lapangan tadi itu kan udah ada mengisi Monef dan G-Form. Kalau untuk yang pembimbing akademik, apakah dikumpulkan ke Google Classroom atau gimana ya, Bu? Kalau untuk penilaian itu memang bentuknya ada 2. Bisa dalam form yang hard copy, nanti ditandatangani dosen, di-scan, masukin ke Google Classroom, atau memang ditandatangani secara digital oleh beliau, atau beliau memilih untuk isi form online. Nah, kalau form online itu tadi ada sempat saya share juga di chat Zoom, untuk pembimbing lapangan dan pembimbing akademik. Nah, saya share lagi ya. Tuh. Jadi bisa online, bisa yang hard copy bentuknya. Gitu Nabila. Jadi diberikan link yang tersebut ke dosen pembimbing akademik ya Bu ya? Kenapa? Link yang sudah tertera itu dikirimkan ke dosen akademik untuk memberikan penilaian. Betul, tapi hanya yang link akademiknya aja, lapangannya nggak usah. Lalu untuk mereka menilainya dari mana ya Bu? Dinilainya dari apa gitu? Makanya dikontak dulu dosen pembimbingnya, kamu introduksi diri kamu siapa, peserta magang apa, di perusahaan apa, bidang apa, saya ingin melaporkan progres dan ingin
mendapatkan nilai, jadwal kira-kira bertemu baiknya kapan, Bapak Ibu available-nya kapan gitu. Komunikasi dulu. Nanti ditentuin jadwalnya kapan mau presentasi, biasanya dinilai setelah kalian melakukan presentasi. Terakhir Gitu. kapan, Bu? Untuk Oh, penilaian udah dulu, JJ udah dulu. Pertanyaan terlalu banyak dan seperti yang nggak menyimak dari awal ya. Dari awal sosialisasi ya. Oke, Orang baik. nggak tahu apa-apa terus nanya banyak banget ya. Ya, langsung ke yang pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya dari Moniska Azahra. Bu, izin bertanya, berarti untuk magang 2 semester tetap presentasi progres laporan akhir untuk memenuhi penilaian pembimbing akademik. Betul. Kontak pembimbing akademik dan presentasi, baru kalian bisa dapat nilai dari beliau-beliau. Kemudian Asyana Kaulavika, izin bertanya Bu, untuk penilaian dari pembimbing lapangan, apakah wajib screenshot dari mentor perusahaan? Baiknya iya, karena ini untuk menjaga-jaga ya, apakah beliau sudah mengisi nilai atau enggak. Kemudian nanti kita juga akan cek lagi apakah emailnya benar beliau yang mengisi atau enggak gitu. Bu, tapi kalau misal pembimbing lapangannya lupa screenshot gimana ya, Bu? Asyana Kaulavika, bentar kita cek ya. Kamu magang di perusahaan apa? PT Aero, Bu. Oh, ASIS ya, Aerosystem? Iya, Bu. Asyana Kaulavika, oke, udah masuk. Pembimbing lapangannya siapa? Pak Danis Reza Setiawan. Oke, udah masuk nilainya. Ya, baik, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Fitri Dewi Arianti. Maaf Bu, izin bertanya, saya magang fakultas jurusan perhotelan mengenai penilaian pembimbing akademik bagaimana ya Bu? Menunggu presentasi atau bisa langsung tanyakan? Presentasi dulu ya. Nggak mungkin kalian nodong nilai ke pembimbing akademik kan? Jadi kasih 0. Oke, selanjutnya Mela Rahensa. Selamat pagi Bu. Izin bertanya, saya magang di DDB Telkom FHCI terkait pengumpulan laporan akhir dari BPA tanggal 7 hari ini. Apakah benar? Benar. Soalnya saya belum menyempurnakan laporan. Jadi kalau deadline dari BPA memang tanggal 7 hari ini. Apakah ada perpanjangan atau enggak kita belum tahu. Akan kita coba follow up di hari Senin ke BPA-nya. Begitu. Mungkin untuk deadline hari ini coba kalian kumpulkan seadanya aja dulu. Yang ada dulu aja. Selanjutnya Arif Yusuf Winata, mangga. Boleh open mic. Ya, terima kasih Bu. Ini Bu terkait masalah penilaian akademik Bu. Kemarin kan sempat ada MONEF ya di Regional 3. Betul. Nah, itu apakah kita tetap harus MONEF ke pembimbing akademik atau bagaimana ya Bu? Maksudnya kalian MONEF ke pembimbing akademik? Untuk mendapatkan penilaian yang akademik. Oh, presentasi ke beliau. Tetap presentasi ke beliau berarti Bu? Tetap presentasi. Kan beda nilai soalnya. Oke, baik. Karena gini Bu, belum ada sekalipun kami kontakkan dengan beliau gitu. Makanya di sini agak membingungkan gitu. Apakah karena kemarin sudah melakukan MONEF yang secara langsung di tempat, apakah kami tidak perlu melakukan lagi presentasi ke beliau atau gimana gitu. Makanya mau konfirmasi ulang gitu. Takut disangka nodong nilai ke sana sini gitu. Oke, memang untuk penilaian dan MONEF itu dua hal yang berbeda ya. Kenapa ada MONEF? Itu fungsinya untuk monitoring. Kalian progresnya gimana di perusahaan? Apakah job desk-nya sama sesuai yang dijanjikan di awal? Apakah align dengan core prodi? Atau misalnya melenceng, misalnya anak MP malah disuruh IT dan lain sebagainya gitu. Itu untuk MONEF. Kalau untuk penilaian, itu di akhir. Setelah kalian udah melaksanakan magang, progresnya selama pelaksanaan magang itu seperti apa, dipresentasikan ke pembimbing akademik, nanti pembimbing akademik yang akan menilai gitu. Nah, nilai itu yang diambil. Kalau MONEF itu beda lagi. MONEF itu nggak dinilai sih sebenarnya. Itu hanya menanyakan kabar kalian aja. Ibaratnya bimbingan lah, bukan nilai akhir gitu. Jadi tetap presentasi lagi. Di kontak aja, kamu pembimbingnya Patri ya? Bener Bu. Di kontak aja Patrinya. Ini juga kondisinya masih sulit sih Bu untuk dapetin nilai yang dari pembimbing lapangan karena kan kemarin itu sempat ada libur gitu nggak datang ke tempat makanya belum sempat dapat nilai. Makanya konfirmasi lagi gitu biar nggak 2 kali. Oke, siap. Siap, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya Randi, mangga. Oke, baik, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu.
Saya Randi, mahasiswa yang magang 2 semester di Tirek 3, Bu. Nah, kebetulan memang dari dosen pembimbing lapangan Randi di Tirek 3 itu seawalnya itu Bu Sandi, Bu. Namun dialihkan ke Witel Bandung, Bu. Jadi memang kemarin yang ngisi penilaian pembimbing lapangan itu dari pembimbing lapangan yang ada di Witel Bandung, Bu. Jadi Randi dipindah unit, tapi selaras kok, Bu, dengan prodi. Oh, oke. Berarti pembimbing lapangan belum ngasih nilai ya? Udah, Bu. Udah submit. Oh, udah submit. Siapa nama pembimbingnya? Kurniawati, Bu. Kurniawati? Ya, nama emailnya. Kalau nama pembimbingnya Ibu Sandi. Cuman kita udah koordinasi sama Bu Sandinya, Bu, katanya nggak apa-apa. Oke, nilainya udah masuk. Udah kita cek. Itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya dari Vidya Andiani Safia. Izin bertanya, Bu, saya dari Prodi SIA, waktu Desember ada sosialisasi dari Prodi bahwa maksimal presentasi di penilaian dan lain-lain di 10 Januari, tapi fakultas di 20 Januari. Ini udah terjawab tadi Vidya ya? Ya, Bu. Oke, Azura Adi Susilawati. Selamat pagi, Bu. Maaf, tadi ketinggalan info untuk MSB, apakah tetap mengisi yang ada di grup Google Classroom? Betul. Jadi kalian upload ke BPA, upload juga ke Classroom. Selanjutnya dari Nevisyanata bertanya, saya magang PMMB FHCI, untuk magang saya ditambah 3 bulan lagi dari perusahaan. Untuk MOA prosesnya terlalu lama dan dari pihak perusahaan meminta proposal pengajuan penambahan magang saja. Apa itu perlu surat pengantar juga? Nevisa ini yang BRI ya? Nevis. Bukan Ibu, yang di Inka. Oh, yang di Inka. Nevisha. Gimana ini Nevisha? Jadi penambahan magang 3 bulan ya? Dari perusahaan untuk MOA prosesnya terlalu lama. Maksudnya kita lagi ngajuin MOA ke perusahaan itu atau gimana? Iya kan kemarin sama LKM sama Kaprodi juga suruh mengajukan MOA. Terus saya sudah mengajukan, terus belum direspon. Karena terlalu lama saya langsung ke perusahaan. Katanya bilangnya terlalu lama. Terus katanya kamu bikin aja proposal pengajuan magang. Proposal pengajuan magang atau surat pengantar magang aja? Mintanya sih proposal, Bu. Proposal apa surat sih? Surat pengajuan. Perusahaannya apa? Udah MOA belum sih dengan kita? Belum, Bu. Perusahaannya belum. Jadi perusahaannya kan industri kereta api, Bu, yang Inka. Kemarin itu dari Bu Sri minta dikerjasamakan saja. Tapi ini tuh kemarin dari draftnya sudah kami kirim ke Inka, tapi Inkanya masih belum ada kabar. Jadi sepertinya yang lama bukan dari kita, tapi dari sananya mungkin, Bu. Sama kayak BRI tadi ya, tadi kan juga ada mahasiswa yang itu ya. Itu kan dia mau perpanjang. Karena kalau yang 2 semester itu harus yang sudah MOA sih. Tapi yang BRI ini mau dikejar sih sekarang. Yang BRI itu mau dikejar, makanya tadi saya minta ke Nabila ya. Minta ke Wina, Bu. Ke Wina ya. Supaya nanti minta biar dikejar, biar kita bisa bikin MOA sehingga nanti sesuai magang 2 semester itu hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah MOA dengan kami gitu ya. Nah, ini berarti jadi ada sedikit kendala ya di Nevisha ya. Mana ya, apa bisa dikejar nggak ini ya Alit ya? MOA-nya. Mungkin nanti dikomunikasikan dulu ke Bu Sri, Bu. Soalnya naruh hubung ke Inkanya Bu Sri. Ya. Jadi sebagai informasi Nevisha ya, kalau MOA nggak ada, itu kita nggak bisa meng-approve pengajuan penambahan 3 bulan, pengajuan penambahan 6 bulan, sehingga nanti magangnya jadi magang 2 semester. Ya. Itu ya Nevisha, jadi ada sedikit resiko ya, tapi nanti mungkin kita kejar ya. Oleh fakultas dikejar, mudah-mudahan bisa ya, atau berbarengan ya, MOA-nya sedang proses dan ini pengajuan penambahannya juga mungkin itu. Kalau dari Ibu. Jadi ada sedikit resiko ya Nevisha untuk yang Nevisha ya, jadi asal Nevisha tahu aja ya.
Oke. Sembari kita komunikasikan lagi ke Kaprodi sebagai naruhubung ke Inka-nya, ini proposalnya kita ini aja ya Bu ya, proses dulu aja ya. Ini Nefisa bikin sendiri berarti ya formatnya? Iya, Ibu. Oke, baik. Inka itu yang perusahaan kereta api yang kemarin TRM bukan ya, JJ? Beda lagi Bu, itu KAI. Oh ya, beda lagi ya. Beda Kalau Bu. KAI emang agak ini sih agak susah dia untuk magang 2 semester ya. Kalau yang ini Mereka ya maunya magang biasa aja. magang yang biasa 3 ya bulan. kalau yang KAI. Tapi kalau yang Inka mungkin kita bisa kejar ya. Barengan lah sama ini ya, pengajuan proposal magang tambahannya. Oke? Oke, Bu. Oke, selanjutnya Tasya, mangga. Ibu mau nanya untuk nilai yang diupload di Classroom itu kan ada formatnya sendiri yang dari penilaian pembimbing lapangan itu. Itu boleh nggak diganti pakai nilai akhir yang formatnya itu dikasih dari BPU LPS? Mangga bisa dibantu jawab dulu oleh Mbak Alif. Tasya tadi magangnya di mana ya? Yang magang MBKM di Big Ayo. Oh, kamu yang memang dari MSIB ya kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Kalau kamu daftarnya dari MSIB, memang format nilainya pakai yang dari Kampus Merdekanya. Kan ada ya sertifikat yang dengan nilai. Nanti itu yang dilampirkan. Kalau dari perusahaan, kalau di Big Ayo sendiri sih nggak ada format dari perusahaannya Bu, jadi diminta format dari kampus aja kayak gitu. Jadi boleh nggak pakai format yang dari BPU LPS itu? Kalau BPA kemarin kamu sudah konfirmasi menyediakan format untuk nilainya? Sudah Untuk yang dikasih juga. MSIB bisa? Nggak apa-apa pakai Ya. yang itu aja. Nah, baik Bu, terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Karunia, Nefisa udah tadi. Karunia Putri, selamat siang Bu. Saya mau bertanya di link MSIB kan diminta dokumentasi, tapi kalau untuk BNI itu dokumen teknik seperti capture coding itu bersifat konfidensial atau rahasia perusahaan. Jadi nanti dokumentasinya diisikan apa ya? Bentar. Ini kalau dari MSIB-nya BPA itu dokumentasinya dokumentasi kegiatan kalian melaksanakan atau kayaknya bukan screenshot itu juga sih. Foto kalian kegiatan aja. Misalnya lagi ada meeting sama pembimbing lapangan atau misalnya lagi Zoom atau misalnya kalian lagi berkumpul gitu melingkar sama-sama ngerjain codingan dan lain sebagainya. Yang kayak gitu aja. Dokumentasinya siapa? Karunia. Jadi kalau yang untuk sifatnya konfidensial jangan ya. Jangan di-share. Oke? Itu di-keep untuk kalian dan perusahaan aja. Terjawab ya Karunia Putri. Nur Laila, izin bertanya Bu, untuk tanggal di dokumen IA diisi tanggal mulai magang, tanggal selesai magang. Betul. Di IA itu nanti ada durasi mulai, nanti ada durasi ya, pertanyaan durasi itu nanti diisi oleh rentang waktu. Misalnya kalian mulainya dari 17 Juli sampai 17 Januari 2003 misalnya. Gitu. Jadi ya tanggal mulai dan tanggal selesai magang. Selanjutnya dari Mela Rahensa. Tambahan lagi Bu, saya sudah mendapatkan nilai resmi dari perusahaan yang sudah ditandatangan. Apakah harus memberikan form penilaian lagi ke SPV? Kalau udah menggunakan form yang hard copy, tidak perlu lagi pakai yang nilai online ya. Cukup salah satu aja. Punten Bu. Aku bukan pakai form itu sih, jadi dari perusahaan itu udah ngasih form sendiri gitu Bu, udah ada nilainya dan tanda tangannya juga. Kira-kira kalau pakai dokumen itu bisa nggak ya? Kamu magang apa? Di DDB Telkom. Oh, FHCI. Iya, ya pakai template yang itu aja. Oh, template yang itu aja nggak apa. Oke, terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali. Dan dia di perusahaan apa FHCI-nya?
Punten Bu, Mela Bu pakai akun Oh Media. iya, Mela. Ya, Mela di perusahaan apa? BRI juga? Bukan di Oh, Telkom, DDB. di Oh, Telkom. DDB. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Ikut template mereka aja. Oke, siap. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Anna Syabila, judul laporan akhir 2 semester apakah berbentuk produk atau sekedar laporan biasa? Laporan akhir magang 2 semester. Tadi kayak yang disampaikan Bu Indah ya, nanti ada 2 cover untuk laporan magang dan PA. Jadi kalau untuk PA itu bisa diambil dari salah satu proyek yang kalian kerjakan aja. Gitu. Oke, selanjutnya Gifar, mangga? Muhammad Gifar. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaan ini sudah sempat dibahas. Terkait penilaian pembimbing lapangan itu kan yang ada form sama dokumen itu ya Bu? Betul. Untuk yang di form itu kan di page 2-nya itu ada, sebentar. Ada kayak checkbox fakta integritas gitu yang menyatakan pembimbing itu udah memeriksa laporan akhir magang dari mahasiswa itu. Itu saya kan magang 2 semester Bu, sedangkan laporan akhirnya itu kan belum beres, itu di checklist aja apa bagaimana Bu? Di checklist aja. Oke, baik. Sama yang dokumen itu, di situ kan tertera harus dicap basah ya Bu, itu boleh digital atau enggak? Boleh digital. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya dari Frans versi Marmata. Saya izin bertanya, surat persetujuan dosen wali untuk pengajuan magang genap, apa itu sudah dari LKM kirim langsung ke dosen wali atau masih saya memberikan? Frans Ber ini peserta magang ganjil nggak? Kamu mau perpanjangan atau gimana? Oke, kalau untuk pengajuan magang genap, itu nanti kan ada form sheet konfirmasi dosen wali ya yang harus diisi. Nah, itu datanya diisikan oleh LKM apabila mahasiswa sudah mengisi form pendaftaran. Jadi alurnya kalian isi form pendaftaran, datanya kami pindahkan ke sheet konfirmasi dosen wali, kalian sampaikan ke dosen wali bahwa kalian sudah mengajukan magang ke perusahaan ini untuk bidang ini, mohon approval-nya Bapak bla 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 gitu. Nanti dosen wali yang mengapprove di sheet konfirmasi dosen wali itu. Setelah itu baru dibuatkan SPM-nya 1-3 hari kerja pasca approval dosen wali. Gitu ya. Oke, next. Muhammad Akyas Al-Masyuri, izin bertanya, saya Akyas Bu magang di PT KAI, mau perpanjangan kontrak magang, udah di dosen wali tapi belum dibuatkan LKM suratnya. Akyas. Bentar ya, Akyas. Oke. Kita proses ya. Yang PT KAI yang belum ada MOU-nya ya? Iya Bu, masih progres. Karena yang handle kerjasama sama yang usernya beda pendapat. Oke, Muhammad Trianto, untuk kepo kuis itu tidak wajib ya, diabaikan aja. Untuk Haris Alif, izin bertanya mengenai magang fakultas khususnya di perusahaan MNC. Ada anak-anak genap nih. Khususnya di perusahaan MNC setelah mendapatkan surat pengantar dari kampus untuk kelanjutannya bagaimana ya Bu? Nanti akan ada seleksi dari perusahaan, kita sedang follow up. Nanti akan diinfokan via email atau ke WA teman-teman masing-masing. Karena kan kita ada ngasih info email dan info nomor HP ya di sana. Jadi kalau informasi yang kita sampaikan di awal ke perusahaan itu nanti kita akan mengirimkan SPM, surat pengantar magang ke email. Tujuannya langsung ke perusahaan dan CC di emailnya seluruh peserta magang yang mendaftar gitu. Jadi kalau mereka mau menggunakan di email yang sama untuk informasi lanjutannya ya berarti dipantau di email gitu. Senin akan kami coba follow up lagi ke perusahaan.
Untuk Nadifa Aulia, Ibu maaf izin konfirmasi, saya magang selesai bulan Februari, berarti tidak usah dulu mengisi form laporan MSIB yang dikirimkan dari BPA ya Bu? Kalau untuk magang MSIB itu harusnya selesai di Desember ya, bukan Februari. Saya kan magang DDB batch September, Bu. Cuman dimasukin ke grup yang ada BPA-nya gitu. Oh, itu bukan MSIB berarti FHCI ya? Iya, berarti nggak usah ngisi formnya itu ya, Bu? Tetap diisi sih, tapi kamu sampaikan aja ke WA layanannya BPA kalau FHCI DDB itu selesainya segini tanggal segini gitu. Apakah diupload apa adanya dulu atau bagaimana? Gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah saya dapat informasinya tuh dikirimnya itu pas selesai magang gitu. Tapi dari fakultasnya nggak apa-apa. Kalau dari kita 20 Januari. Oke. Makasih, Ibu. Iya, terima kasih kembali. Oke, pas banget. Waktunya 10.59. Pertanyaan di chat tadi udah dikebaca semua ya. Kalau ada yang merasa terlewatkan, boleh resign aja. Kalau yang di meja utama. Ruang utama sih, udah nggak ada yang resign ya. Oke, jadi untuk sosialisasi hari ini agendanya sebenarnya sudah terlaksana semua. Nanti mungkin setelah ini akan kami buat poster rangkumannya ya, poster informasi satu. Mungkin itu Q&A ya, Bu Jaji. boleh. Tolong dibikinkan Q&A terus nanti di posting di IG ya. Ya, kita posting ke IG dan bukan Q&A, FAQ ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar. tadi ditanya beberapa kali gitu. Siap, siap Bu. Ya. Oke, setelah itu kami posting ke Instagram. Nanti teman-teman bisa rajin-rajin dicek aja Instagramnya, atau kalau perlu di turn on aja notifikasinya selama kalian masih jadi mahasiswa FIT. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan langsung ke LKM. Layanan onsite itu berlaku di jam kerja dari Senin sampai Jumat. Bisa juga ke WA, tapi memang WA kita agak slow respon ya, karena ada beberapa layanan yang sedang berjalan. Selain pendaftaran itu ada laporan akhir juga. Tapi memang sedang ramai itu sedang pendaftaran, jadi untuk yang laporan akhir mungkin progresnya bisa langsung ke Classroom. Nanti di Classroom juga akan ada diberikan feedback kalau misalnya ada yang kurang-kurang gitu. Baik, sekian dari kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Kami doakan yang terbaik juga. Semoga kalian magangnya lancar, nilai-nilainya juga tidak tersendat dan terhambat. Terakhir kita mungkin foto bersama ya. Boleh open cam dulu yang bisa open cam. Yang belum mandi mungkin bisa di masker dulu. Atau yang udah cantik mungkin tinggal di open cam aja. Pak Riza, join dari mana itu Pak Riza? Di Bogor, Mbak Jeje. Ada seafood belakang ya. Itu Jasera baru nyampe. Waduh. Ada Bu Cahyana juga dari rumah ya, Bu? Iya, Mbak, dari rumah nih. Oke, siap. Kita foto bersama ya. Boleh on cam dulu. Saya disentuh, ya. Disentuh. Disentuh. Mau ke undangan. Siap. Semangat, Bapak. Undangannya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, tahan lagi. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Untuk informasi-informasi selanjutnya bisa baca-baca di website atau di Instagram. Sampai ketemu di lain waktu. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, izin live. Siap, Ibu.